Sampai saat ini laporan itu diteruskan kemana kami belum tahu. Oh, jadi belum Dipidum belum menerima. Belum menerima laporannya, Pak. Ya. Tim pencari fakta ini kita hentikan dan sudah selesai, dan saat ini kita menerima permintaan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Ya minta dukungan. Ya minta dukungannya aja supaya kasusnya ini cepat selesai dan terungkap kebenarannya seperti apa. Minta doa juga. Minta doa juga buat teman-teman yang di luar sana supaya kasus ini terang benerang. Lo kenapa sih sama gue? Kutus kan tuh ya. Udah nggak bisa turun gunung. Udah mau anak sekarang. Udah nggak bisa turun gunung. Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Aku doain jadi hakim agung, Pak. Amin, semoga Bapak juga sukses. Amin, luar biasa. Pokoknya semangat terus. Bukan hanya Parat Abbas membela Pak Eman, tapi Indonesia membela Pak Eman. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Indonesia semuanya. Yo, Bangsa TV people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang juga. Ini nggak kelihatan di belakang sini Bang Abu ya, gitulah pokoknya. Juga ada Pak Kundo, tapi Mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Berapa hari ya? 4 hari jelang sidang PK Sakatatal ya. Sepertinya dari tim Sakatatal sudah lumayan aman ya, terkendali pengawalannya. Tetapi dari tim sisa berapa ya? 6 terpidana gitu ya, yang diwakilkan oleh Pradi dan juga Kang Dedi. Sepertinya ada agak alot nih. Alot kenapa kita bedah tipis-tipis dulu nih, ceki-ceki wow meluncur. Nih Nyaw, sebelum ke Sakatatal sama ada update dari Bapak Hakim Eman, juga Peggy sedikit ada update nih ya. Ini dulu nih yang menurut Mamang seperti agak alot nih ya. Dari Metro TV ada video Bareskrim belum terima laporan terhadap ayah Eki. Ceki-ceki wow. Play. Pemirsa, Bareskrim Polri belum menerima laporan terhadap Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Muhammad Rizki atau Eki. Ibtu Rudiana diketahui dilaporkan oleh keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina ke Bareskrim Polri pada Rabu 17 Juli 2024. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo menyebut hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terhadap Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Juhandani menjelaskan pelaporan itu dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan saat ini ia tidak mengetahui laporan itu diteruskan kemana. Mendoakan anak saya. Saat ini laporan kan kalau melaporkan itu adalah ke Bareskrim, ke SPKT, ke Biro Operasi. Sampai saat ini laporan itu diteruskan kemana kami belum tahu. Oh, jadi belum Dipidum belum menerima. Oh, belum menerima laporannya, Pak. Ya. Tapi perkembangannya gimana sih Pak? Kan informasinya sebelumnya Pak Rudiana sempat diperiksa oleh Propam. Tanya Propam. Ya. Pak, terus lanjutkan untuk di Krimum Polda Jabar sendiri kan ada dugaan salah tangkap, ini bakal dipanggil. Iya Pak. Belum, kemarin sudah disampaikan oleh Kabar Eskrim oleh Pak Kapolri ya. Sebelumnya Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, korban di Cirebon, Jawa Barat, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan terhadap terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Laporan itu dilayangkan oleh kuasa hukum dan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra. Kuasa hukum Jutek Bongso menduga peristiwa penganiayaan itu dilakukan saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku melakukan pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Namun kuasa hukum tidak menjelaskan apa saja barang bukti yang dibawa dalam pelaporan ini. Sebelum melaporkan Ibtu Rudiana, tim kuasa hukum juga telah melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri pada 10 Juli lalu atas dugaan kesaksian palsu dalam kasus Vina dan Eki. Pagi Pak. Kalau di sini saya kasih topik lain. Ya mungkin minggu depan kali ya nyampainya ya, walaupun aku pikir kayak besoknya langsung udah bener-bener ditembusin sampein gitu. Ternyata kan kalau dilihat dari jadwal publishnya Metro 1 hari lalu, berarti kemarin ditanyanya tuh. Iya. Belum sampai katanya. Ya seingat aku sih dimasukin laporannya Rabu itu.
Ya kita positif thinking aja ya, mungkin nanti besok kali Senin gitu, Selasa ya mungkin nyampe ke bareskrimnya gitu. mungkin masih ada yang perlu dilakukan di administrasinya kayak gimana lah gitu mungkin ya. masih OTW gitu ya. Ini sempet rame semalam. Waduh, loh kok belum nyampe gitu? Karena kan narasi yang beredar kan udah dilaporkan gitu kan. Ya digadang-gadang gitu dengan dikawal awak media, juga ada Kang Deddy juga di situ kan. Digadang-gadang wah bakal cepet. Terus juga kan udah ada perintah langsung dari Bapak Kapolri untuk ngeproses gitu. Ternyata masih belum sampai, nggak tahu terhambatnya di mana, masih belum diketahui. Cuman tadi penjelasannya barusan dari pihak Bareskrim katanya belum nyampe gitu laporannya gitu kan, terhambat di mana masih belum diketahui. Tapi yang bikin alot lagi meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Bikin alot lagi menurut Mamang Maya. Ada artikel yang di-screenshot dan diposting oleh konten kreator netizen keras dengan headline puluhan advokat dari Perhaki bakal jadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Untuk mengantisipasi adanya informasi kemarin yang menyatakan bahwa sudah melaporkan Ibtu Rudiana atau bapaknya almarhum Eki, ini puluhan advokat dari Perhaki ini udah ready bakal jadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Kalau tambahan dari kreator TikTok yang ngepost ini dikasih captionnya tambah seru katanya tuh, Ibtu Rudiana nggak mau kalah sama Peggy pengacaranya karena tahu katanya lawan pengacaranya adalah tim Pak Otto. Bakal alot nih, Perhaki versus Peradi ini bakal alot sih. Sumpah ini alot sealot-alotnya nih sepertinya ya. Dan begitu Mamang cari kebenarannya nih ya mengenai artikel ini, ternyata memang benar sepertinya ya, dikonfirmasi juga dari akunnya Bang Pitra gitu, diwakili dengan Bu Elsa, dan ada satu lagi yang menyatakan bahwa iya benar sesuai dengan artikel ini. Mau meluncur langsung? Ayo, ininya dari akun TikTok Pitra Romadoni. Pitra Mawar, nggak tahu ini akun Bang Pitra yang asli atau enggak. Ada caption pernyataan sikap dari DPP Perhaki. Seiring telah selesai tugas tim pencari fakta sehingga per hari ini TPF resmi dibubarkan katanya. Bagaimana ceki-ceki wow? Play. Ini kami dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia akan menyampaikan keterangan pembelaan terhadap Ibtu Rudiana. Dalam hal ini nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Ketua Umum Perhaki, Profesor Dr. Haja Elsa Sarif, SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Sekjen Perhaki. Kami akan menyampaikan bahwa dari Perhaki sudah turun untuk melakukan tim pencari fakta, dan kami telah menemukan fakta-fakta yang telah kami buat dalam bentuk flowchart. Dan untuk itu kita menentukan suatu sikap. Tim pencari fakta ini kita hentikan dan sudah selesai, dan saat ini kita menerima permintaan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Karena itu kita mulai memberikan suatu upaya hukum melindungi dan mengcover secara hukum atas diri Bapak Ibtu Rudiana yang telah susah karena anaknya telah wafat, dan sekarang pun kita tidak prihatin terhadap kesedihannya yang telah kehilangan anaknya. Karena itu tim Perhaki berjuang untuk membantu terbukanya kebenaran fakta yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti bisa dipastikan ya soal artikel tadi ya. Dan juga sepertinya untuk PK6 terpidana ini ya bakal alot nih sepertinya nih. Kenapa Mang? Iya puluhan versus puluhan juga. Iya. Sama-sama ya bisa dibilang sudah punya nama juga masing-masingnya kan. Peradi, Perhaki nih bakal alot ini kencang-kencangan nih. Berarti bisa dipastikan TPF independen yang sebelumnya kan beliau kan muncul sebagai tim pencari fakta independen gitu ya, sudah dipastikan bubar atau dibubarkan gitu ya setelah mungkin kalau tadi yang aku tangkap sih setelah mendapatkan cukup fakta gitu ya, dan dibentuk dalam bentuk flowchart gitu, akhirnya dibubarkan. Setelah itu
mereka memutuskan untuk menjadi tim kuasa hukum yang membela Ibtu Rudiana karena untuk merespon adanya laporan terhadap itu Ibtu Rudiana gitu kan oleh tim Pradi lah ibaratnya kan. Anda kenapa Anda? Enggak. Gitu satu people. Jadi bakal alot nih kemungkinan nih ya. Masalah PK-nya tanggalnya belum rilis, belum didaftarkan juga ya khusus untuk 6 terpidana ya. Mungkin nunggu atmosfer dari PK-nya Saka Tatal dulu atau kayak gimana kan masing-masing tim punya strateginya masing-masing ya. Tapi kalaupun jadi pasti alot menurutku. Alot-alotnya. Bisa kita lihat nanti di persidangan atau kayak gimana pasti bakal alot nih. Tolong. Cuma ada satu hal yang lucu tapi Nyonyo nggak berani ngomong nih. Nanti kita off cam aja. Oke, kita kasih next ya. Just. Ninyo. Yes. Lagi-lagi. Kok Alvin Lim kadang-kadang emang ya suka jeletukannya nih ceki-ceki wow. Play. Sorry ya, polisi Indonesia tuh jadi dagelan. Saya ngelihatnya aja ketawa. Saya makanya jarang mau ngomong ya soal ini karena kenapa? Kalau lawyer-lawyer lain itu pada belain polisi. Kayak contoh Rasman. Kenapa dia? Rasman itu kalau Bapak lihat dalam situasi Vina itu dia belain polisi. Jadi dia bilang polisi sudah benar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jadi apapun yang polisi lakukan benar lah kata dia. Tapi saya tahu dia ada motif. Apa motifnya? Dia kan ada dilaporin polisi dan itu ada barter saling tutup. Ya, dan saya punya buktinya. Jadi kalau kepolisian mau minta buktinya saya kasih. Saya nggak salah ngomong. Iya. Makanya saya ditawarin pun hal yang sama karena saya juga ada laporan polisi waktu itu yang Kejaksaan Agung Sarang Mafia yang masih ngambang. Jadi kayak kita tuh disandera Pak. Pengacara-pengacaranya? Iya pengacara-pengacaranya sandera semua. Gimana tuh? Kamarudin disandera. Kemarin kan udah TSK dia. Diperiksa tiba-tiba sekarang nggak jalan kasusnya. Bukan nggak jalan Pak, disimpan Pak. Lu berikutnya serang polisi gua jeblosin lu. Wah. Sama halnya dengan Sugeng Teguh di Polda Lampung itu dia juga sudah naik sidik gitu. Tiba-tiba kasusnya stop. Jadi kalau ada kasus yang tiba-tiba stop, itu disandera. Tapi belum di SP3, belum dihentikan, itu disandera Pak. Waduh. Dan orang-orang pada takut. Karena kayak Kamarudin kita lihat, mohon maaf ya, sudah nggak pernah berteriak sekeras dulu mengecam polisi. Saya nggak bilang dia penakut apa enggak. Dia juga punya anak, punya istri, dia juga nggak mau di penjara. Kita sadar. Makanya saya nggak jelek-jelekin dia. Ya kan, nggak semua orang berani Pak masuk penjara, ninggalin anak istrinya di luar. Betul. Ya kan, nah itu. Aku langsung kepikiran tapi tidak berani menyebutkannya. Yang jelas kalau mengacu kepada statementnya Ko Alvin Lim, terus flashback ke video yang tadi, jadi jangan gitu. Enggak, ini Mamang hari ini kenapa sih kontennya tuh kayak yang susah bahaya banget nih buat disebutin gitu. Ya, jangan salahin Mamang, salahin FYP-nya kan Mamang mengulas yang FYP hari ini, tolonglah. Iya, kan jadi susah mau berkata-kata gitu ya. Mending kita connect aja yuk. Oke, belajar. Cus. Yo. Yes. Ini ada bukan Mbak ini nih hostnya ya. Ada sarkas yang berkelas dari Bang Reza Indragiri. Itu lihat di judul videonya dari Kompas TV. Sindiran Reza Indragiri pada Ibtu Rudiana dan Aib soal dugaan kesaksian palsu di kasus Vina Cirebon. Videonya 34 menit, cuman Mamang mau nge-highlight yang FYP di TikTok, partnya start dari menit 13.46. Ceki-ceki Lay. Baik, Bang Reza, dikabarkan juga Polda Jabar dan juga Kompolnas akan segera bertemu Ibtu Rudiana dalam waktu dekat. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini, Bang Reza? Silakanlah Mabes Polri, Kompolnas atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikukuh, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikanlah. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Baik, Bang Reza, apa? Ya mungkin Bang Reza juga bingung juga kali ya. Ini kenapa sih alot banget sih ini kayaknya kan, sampai ya udah akhirnya keluar statement tersebut untuk ya mungkin merekomendasikan memasukkan saran dalam bentuk sarkas kali ya atau gimana, aku nggak ngerti. Iya, soalnya kan juga pas waktu aku lupa di Rakyat Bersuara atau di mana gitu, Bang Pitra kan bilang kan harusnya pernah merekomendasikan itu kan. Iya, harusnya Ibtu Rudiana diberi penghargaan itu gitu kan. Ya mungkin merespon itu jadinya ya. Iya,
Bang Reza ya, sarkas saja kelas, tolonglah ya. Kita kasih nextnya. Terus. Nih ya. Yes. Ada update dari Saka usai menjalani ya pendampingan psikologi gitu kan dari LPSK. Terlihat memang kalau nonton fullnya Santuy People memang terlihat Saka menjadi lebih tenang gitu kan. Dan ini ada sedikit harapan Saka jelang sidang PK ya. Meminta juga kepada teman-teman netizen Santuy People juga untuk bantu mendoakan, bantu mengawal ceki-ceki. Wow. Play. Harapannya apa? Ya kalau harapan Saka sih ya, minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Amin. Kalau harapan Saka mah Jangan enggak seperti dulu ya. jangan seperti dulu hakim-hakim yang waktu di tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Diperlakukannya udah bukan kayak sidang di bawah umur. Harapannya tindak adil. Iya, tindak keadilan itu bener-bener harus adil-adilnya mungkin. Karena apa? Karena Saka apa? Ya karena Saka itu tidak pernah merasa melakukan apa yang dituduhkan. Dan Saka juga punya pendapat sendiri dan Saka juga tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Ya. Harapan kepada masyarakat yang mengetahui proses dan kasus ini seperti apa? Ya minta dukungan. Ya minta dukungannya aja supaya kasusnya ini cepat selesai dan terungkap kebenarannya seperti apa. Minta doa juga. Minta doa juga buat teman-teman yang di luar sana supaya kasus ini terang benderang. Terus sama yang ketujuhnya itu supaya yang ketujuh itu supaya cepat keluar juga. Yang tidak bersalah itu nggak harus dihukum, nggak pantas. Selalu Bu Titin tuh selalu mention yang ketujuhnya juga karena dia juga care ya, walaupun beda tim kuasa hukum gitu kan. Tapi selalu kalau ada kesempatan wawancara selalu mention gitu yang ketujuhnya juga kok, clear dia mereka gitu ibaratnya ya. Terus juga kalau ya benar kata Mamang tadi, Saka lebih kelihatan lebih tenang gitu kan. Kalau kemarin mungkin begitu gitu. Iya mengingat kejadian yang dulu gitu kan, emosinya memuncak mungkin meluap, jadi kayak dia ngomongnya cepet terus mukanya juga gimana kerong gitu kan. Iya. Gitu. Sekarang udah lebih slow, lebih relax gitu. Yuk bisa yuk 4 hari lagi. 4 hari lagi yuk dikawal yuk. Please tolonglah Santuy People netizen kita ke nextnya. Terus nih ya, yes. Ini juga kemarin selain Faktual News 77 ada juga Mang Boleng yang membantu mengawal PK-nya Saka gitu ya. Kalau Kang Ferry kan ngawal ke 7 terpidana, ke 6 terpidana gitu kan yang sama Peradi. Jadi dibagi tim nih. Ini kita lihat ada updatean dari Mang Boleng. Nih ada apa nih Saka ceki-ceki wow. Lay. Sehat selalu Bu Titin. Bu Titin sehat selalu. Terima kasih. Oh ini Mas terima kasih doanya. Saka nih, pahlawan Saka. Ya. Langsung pulang. Ya, langsung. Siap. Udah bisa pulang kan? Udah bisa langsung pulang, sapa dulu. Oh langsung pulang guys. Gitu. Minta doanya aja yang terbaik. Mohon doa dan dukungannya ya. Mohon doa dan dukungannya. Amin. Saka merasa tidak pernah melakukan perbuatan itu, tapi dia dihukum 8 tahun, menjalani 3 tahun 8 bulan dengan berbagai kepedihan yang dia rasakan. Mohon doanya. Amin. Siap. Sehat selalu. Siap dikawal ya, didoain sok teman-teman Santuy People, teman-teman netizen juga. Kalau menurut Kunyo ini kebantu banget dengan adanya di kasus ini ya, dengan adanya aku nyebutnya jurnalis setempat atau citizen journalism gitu. Yang kalau kayak gini kan nih ekspres nih. Instan ekspres bisa langsung ngasih info ada apa nih, ada pesannya langsung titip buat netizen. Jadi agak feel-nya tuh agak beda dengan media konvensional gitu. Kalau ini terasa lebih intim aja gitu. Memang bentukannya konten kreator gitu. Ini sangat kebantu banget dari awal permasalahan nih jurnalis setempat gitu ya, mantap, respect Mang Boleng, Faktual News 77, Koko Cirebon, Kang Ferry dan masih banyak lagi respect mantap. Iya, terus juga walaupun banyak distraksi yang muncul sana sini tapi ya jangan lupa juga ini udah dari Sakanya sama Bu Titin juga minta tolong dikawal, minta dukungan, minta doa. Terus dari Pak Susno juga kemarin dari Bang Reza juga kalau nggak salah ya. Iya, mereka juga berjibaku untuk mencoba meluruskan distraksi yang muncul nih. Yang yang mungkin bisa memecah fokus sebenarnya distraksi itu. Tapi banyak dari teman-teman jurnalis setempat yang
ikut ngebantu ngelurusin nih biar nggak kepecah nih. Pokoknya kompak banget untuk case ini, sumpah mantap. Kita kasih next ya. Just. Nih Nyo. Yes. Sepertinya netizen benar-benar sudah bisa melepas pengawalannya kepada Peggy ya. Karena kan dari pihak kepolisian dari SP3. Ya. Oh, diawali dari keputusan Hakim Pra-Peradilan Hakim Eman. Terus pihak kepolisian sudah SP3. Terus kemarin kita dengar pihak kejaksaan sudah benar-benar menghentikan gitu kan soal berkasnya gitu kan. Dan sekarang sudah ditempel sama Dennis. Dimana para Sabi people tahu Dennis pawangnya siapa. Ini ada sedikit highlight, nanti juga kita kasih video berikutnya. Ini highlightnya dulu nih saat Peggy menemani Dennis jualan ya di live streaming. Ceki-ceki Wow. Play. Kan mantap. Spesial mantap ya guys ya. Ayo buruan cek teman-teman. Tuh, ayo jangan buruan sampai cek. kehabisan. Jangan sampai kehabisan. Kembaran ini Penguin Norway sama Kak Peggy ya. Mantap. OTW check out. Wih, mantap banget loh. Enggak barangnya ya Rini. Iya, ini barangnya nih ya. Piyama orang kaya nih ya. Aku spill ya, mampir kesini Kak Peggy. Semangat Kak Peggy itu. Semua itu pada bahagia dengan kebebasannya Kak Peggy. Aku pun begitu ya guys ya. Iya, karena namanya kebaikan itu pasti akan menemukan kebaikan jalan yang baik ya guys. Ya. Jadi dengan adanya Peggy datang bantu jualan di live-nya Dennis, itu Dennis pun mengakui bahwa iya yang nontonnya lebih banyak gitu ya, yang cekotnya lebih banyak. Cuman memang Salpok sama tukang AC yang nyuci AC nih. Ini saat live, hey anjir. Tadi sampai mikir itu nggak, astaga tukang AC, tolonglah ya. Salpok loh aku loh, ngeliatin tolonglah. Nah ini yang menarik saat netizen pun mulai ngeh. Wah aman nih, Peggy sudah sama pawangnya. Pawangnya siapa nih? Meluncur. Cus. Ninyo, saat Peggy dan Dennis di live, ada yang komen-komen soal pawang. Ceki-ceki wow. Play. Kenapa sih sama gue? Kutus sekarang tuh ya udah nggak bisa turun gunung, udah ngurus anak sekarang, udah nggak bisa turun gunung. Beda lagi guys, sekarang tuh ya guys ya kerjaan gue tiap hari tuh masak. Gue udah jadi ibu-ibu mama sesungguhnya. Jadi udah nggak ngurusin itu lagi ya Kak? Iya udah nggak bisa. Udah nggak bisa kan? Iya. Jadi udah si kakak Dennis udah nggak bisa ngelawan dia. Nih anakku nih. Tuh, kita tunjukin anaknya, Sepil anaknya Kak Dennis. Kita Sepil teman-teman. Aku ngebayangin nih, kalau Dennis belum punya anak, yakin aku mah turun gunung dia. Tuh, Sepil tuh anaknya Kak Dennis tuh. Siapa? Tuh. TikTok boleh? Ada anak? Boleh. Siapa kan namanya Kak? Anaknya Kak Dennis tuh. Namanya siapa? Ini kan kacang kuning ya? Yakin bener aku yakin. Iya, Karena kan secara histori Dennis pernah mencak-mencak head to head di depannya gitu dan beliaunya itu ya cenderung tidak berkutik ngelawan Dennis. 1 versus ramean. Iya. Dennis emang nyalinya kadang-kadang kalau udah urat-urat takutnya dia udah nggak ada gitu. Sayangnya ya balik lagi tadi udah di-mention ya. Udah nggak bisa turun gunung. Yakin aku mah kalau belum punya anak mah pasti turun gunung, yakin aku mah. Iya kan yang waktu itu juga teriak-teriakan depan muka banget. Ya Allah. Ngehenya Dennis. Tapi kan bisa dilihat kayak gini sepertinya udah aman tuh ya. Dipepet terus ibaratnya di cover lah si Peggy gitu. Karena kan sejauh ini yang mungkin mendistrak adalah ya bapak itu gitu kan. Tidak kalau part-part lain kan dari pihak kepolisian SP3, kejaksaan udah dikembaliin dari pihak kejaksaan gitu. Bapak itu doang nih yang nyecer yang nih gitu. Kekeh minta disidik ulang katanya kan. Udah ada Bang Niko yang ngeprotek gitu ya. Terus ada yang siap nge-head-to-headin Firdaus Wibowo. Sekarang Peggy-nya di cover sama ini Dennis. Tolonglah. Kita kasih ke next-nya. Just. Nih. Ini juga ada Bang Farhat yang nge-cover Pak Hakim Eman, walaupun Pak Hakim Eman tidak berurusan dengan PK-nya Saka Tatal, cuman kan tahu gitu kan bahwa yang Ono tuh katanya mau melaporkan itu sudah melaporkan. Sini biar makin panas didatengin sama Bang Farhat nih ya. Di repost sama Noni, Farhat Abbas bertemu dan mendoakan Hakim Eman Sulaiman menjadi Hakim Agung. Ceki-ceki wow. Play. Alhamdulillah jumpa Pak Hakim Eman. Aku doain jadi Hakim Agung Pak. Amin, semoga Bapak juga sukses. Amin, luar biasa. Pokoknya semangat terus. Bukan hanya Farhat Abbas membela Pak Eman, tapi Indonesia membela Pak Eman. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Indonesia semuanya. Terima kasih Pak Eman ya, luar biasa. Semoga Allah mengangkat derajat dan membuat Pak Eman sehat panjang umur. Amin. Salam buat Unpas. Amin.
Kalau diterusin mungkin ya jangan dengarkan yang itu Pak, tenang Pak. Gitu. Mungkin ya nggak tahu juga videonya cuma segitu yang diposting sama Bang Farhat. Tapi Nyo, saking lurusnya Pak Hakim Eman ini, beliau itu sempet risih karena ada beberapa netizen yang mengaku-ngaku beliau gitu buat akunnya gitu kan. Jadi beliau terpaksa bikin akun juga gitu kan. Nah, netizen bingung nih mana yang asli mana yang enggak, yang akhirnya Pak Eman ini atau Pak Hakim Eman ini buatlah live streaming tuh untuk menunjukkan bahwa ini akun ini yang aslinya loh. Banjir gift dong. Wah. Iya, saking lurusnya dia bikin video berikutnya dan minta stop, jangan kasih gift, itu gratifikasi. Ceki-ceki meluncur. Ninyo, saking lurus ya. Ceki-ceki wow. Play. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan, apabila saya lagi live ya di TikTok di akun Sulaiman 49 Eman, saya harap masyarakat semua untuk tidak memberikan saweran ya atau gift atau yang lainnya saat saya live, karena saya tidak boleh menerima apapun juga dari masyarakat semua, baik itu saweran, gift atau yang lainnya, karena hal itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang, dan saya selaku hakim tidak boleh menerima apapun juga dari siapapun juga. Terima kasih atas perhatiannya, agar diperhatikan jangan sampai ketika saya live ada hal-hal seperti itu. Mohon dengan sangat untuk tidak dilakukan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking lurusnya kan, saking jujurnya kan. Iya, padahal Mas sebenarnya ya menurut aku sih sah-sah aja, karena toh itu juga di luar pekerjaan dia kan gitu kan. Nah, masalahnya netizen tuh lebih tertarik ketika Bapak Hakim Eman itu live kayak gimana sih aktivitas hakim gitu. Iya. Iya, daripada takutnya dimanfaatkan gitu kan oleh bagian-bagian yang ingin menyerang gitu kan, makanya dikasih tahu gitu. Jadi ya mungkin masih pengen tetap live guna memberi edukasi gitu seperti ini. Awal masuknya tuh ngapain gitu, terus nanti ngebahasnya ngapain gitu. Tapi aku sempat ngelihat darderdor memang yang ngasih giftnya, nggak nanggung darderdor ya, mungkin awal-awal belum tahu gitu kan. Begitu tahu ada nominalnya ya langsung buat video klarifikasi. Tapi mungkin biar lebih abdol, bisa kalau nggak salah dinonaktifkan untuk sawerannya, jadi bisa live tapi nggak ada pilihan buat nyawer netizennya gitu. Iya, itu juga itu komenan dari Aura Liena. Mending dinonaktifkan Pak hadiahnya biar orang nggak bisa nyawer, karena spontanitas netizen lihat Bapak live pasti kasih gift katanya tuh. Asli ya, sebagai mungkin ya Pak sebagai ungkapan terima kasih mungkin segala ya. macam, seneng gitu. Cuman takutnya kan dimanfaatkan oleh bagian-bagian yang memang sengaja ingin menyerang atau kayak gimana gitu. Jadi idola baru di pertiktokan duniawi nih Pak Hakim Eman ini, mantap. Kita kasih nextnya. Ninyo. Yes. Soal adanya muncul gambar kodok, juga pelaporan terhadap netizen, ini ada nasihat yang bijak menurutku dari Bang Mayor Marwan Iswandi untuk netizen. Tapi yang bikin salvo, nanti juga kita cek di komennya. Ya nasihatin boleh, tapi jangan sambil ketawa juga ngomongnya katanya Maya. Just intermezzo, ceki-ceki wow. Play. Terus saya tanya kan, kenapa maksudnya kan situ bilang kan udah dia menyebarkan ada kayak gambar kodok kan gitu, gambar segala macam kan gitu. Kalau saya nggak nyebutin namanya loh, yang gambar kodok siapa kan. Ini jelas kita introspeksi diri juga. Kenapa saya sampai bikin gambar kodok? Kenapa sampai segitunya masyarakat ini jengkel sama saya kan gitu loh. Kita introspeksi juga. Oh ternyata ini saya buat saya jengkel kan, itu berubah. Atau memfitnah. Ya. Menyebarkan kehoakan, fitnah, itu gimana Bang secara hukumnya? Ya secara hukum sebenarnya nggak benar. Apapun namanya kita anggap seseorang kan kita dongkol, kesal terhadap seseorang ya, tetap nggak boleh. Kita nggak ada benar ke hukum. Secara hukum tidak benar, secara hukum agama pun tidak dibenarkan. Tetap nggak benar. Tetapi ku bilang juga kita introspeksi diri juga. Kenapa sampai segitunya orang dongkol sama kita? Gitu loh. Di satu sisi saya bilang penyebarnya nggak benar.
nggak boleh. Itu melanggar hukum dan melanggar kaidah agama, jelas itu kan. Menjelekkan orang dijadikan kodok kan kayaknya kan nggak ini banget kan. Udah itu ada juga kata ucapan mati kan itu kan, ini nggak pas juga. Nah itu nggak boleh, itu jelas pelanggaran hukum, apapun pelanggaran hukum nggak boleh. Tetapi kemudian juga kita introspeksi juga, kenapa aku sampai segitu orangnya kesal sama saya kan gitu loh. Kenapa, ada apa? Ya itu ITE berlaku Bang, Anda sebagai praksi hukum melihat sisinya kan pasti bisa pantas untuk dilaporkan. Apalagi ini kan TikTok yang jelek ya. Kalau TikTok yang bagus ya nggak apa-apa. Saya rasa nggak apa-apa kalau TikTok, apalagi itu bagian promosi kan. Kalau TikTok jelek kayak apa, katanya kayak kodok. Ada macam ada yang katanya kemaluannya di. Gimana penghinaan? Ya itu kan penghinaan. Ya nggak boleh, tetap itu melanggar kode. Ini melanggar ini dia. Benar jelas sebenarnya undang-undang ITE. Tapi udah pantas Bang untuk dilaporkan seorang Rasman untuk penghinaan itu? Iya, menurut saya pantas aja sih. Bang Rasman itu melaporkan itu pantas. Nah, kalau dibiarkan terus ya nggak boleh juga. Tetapi aku bilang juga tak kembali lagi. Kita dibikin oleh masyarakat itu kenapa? Kita introspeksi diri. Itu loh. Apa yang dilakukan masyarakat? Ya kata netizen membuat seperti itu jelas itu melanggar hukum. Jelas itu. Udah sepakat kita. Yang kedua, kita introspeksi diri kita. Kenapa sampai masyarakat sampai sebegitu dongkol ya sama kita seperti itu? Memang kalau dari Bang Marwan yang aku tangkap ya memang bisa dibilang ya kalau melanggar, kalau dibilang dari secara hukum masuk tuh katanya tuh ITE gitu dan nggak baik juga gitu ngehina. Tapi Bang Marwan nggak sepenuhnya menyalahkan netizen karena dia dari tadi nekenin setiap ada statement ya memang nggak boleh kayak gitu. Tapi dia nekenin harus introspeksi juga gitu. Kenapa kok ya netizen yang lebih banyak itu sampai ke trigger seperti itu? Iya, soalnya di komen-komennya tuh kayak ya gara-gara dia sih nantangin gitu kan ya, apa dia duluan kayak gitu. Iya. Mohon maaf Bapak Komandan karena dia nantangin terus dan iya itulah. Maksudnya Bang Marwan tuh memang nggak tutup mata ngeliat kondisi lapangan, dia ngeliat juga. Ya mungkin ya bahasa sederhananya. Ya lu juga sih awal-awalnya gitu nantangin. Kalau misalnya dia nggak nantangin ya mungkin nggak akan ada tuh diedit-edit kali sampai ya. Sebegitunya. Ya kan teman-teman netizen tuh kan mengekspresikan bentuk protes seperti itu kan tujuannya untuk menentang atau nggak setuju dengan pelaporan dari Bang Rasman terhadap Hakim Eman Sulaiman gitu kan. Juga mau menunjukkan katanya kan kemarin ditanya saya pengen lihat sebergejolak apa gitu ya. Ini salah satunya katanya kan itu bentuk dari pergejolakan Pak baru sedikit gitu. Enggak kurang ajarnya nih ya netizen. Udah ada yang dilaporin di mention ya memang udah dapat backingan juga dari Bang Firdaus Wibowo ya. Makin parah. Aku ngeliat di FYP-nya ya salam. Itulah mantap netizen. Ya dah, sambil kita tunggu nanti update selanjutnya ya. Jangan lupa santuy people juga, netizen juga kawal tanggung. 4 hari lagi menjelang sidang PK nih ya. Saka Tatal kita kawal rame-rame. Kalau ada update yang mungkin akan mendistraksi nanti memang update berikutnya ya besok ya. Sekarang kita meluncur ke Thank to Super Thanks. Meluncur. Just. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada dua. Super Thanks kedua yang pertama kita buka dari ABCDFU. Nuhun katanya. Mantap disambut sama Nunur Hasanah. Malam Nyomang please Nyomang kasih tahu kan Novianti Pratiwi untuk jemput. Biar diobatin. Sudah sangat meresahkan nanti. Diusahakan aku DM Tenopi tolong jemput paling nggak mau. Next saya disambut sama Kakak Saninata. Ayo bos Abu in frame sering-sering atuh bos untuk Bang Rasman gimana kalau ente pergi piknik ke laut aja katanya terus nyemplung aja lagi. Ada aja nyemplung ke laut biar dibikin kerajaan siluman. Astaga, Izong ke laut aja jadi kentung tuyul dan bayul atulah ya sahabatnya sama tuyul. Aron hadir lagi di lahan komen. Bukan netizen dan citizen yang sungguh apa tuh? Yang sungguh barbarnya Mang katanya netizen dan citizen cuma mau mengabulkan permintaan. Oke, Bapak dikabulin malah emosi. Ngadu pula ke Bang Aiman.
Dokter Richard aja ngakak katanya denger Bu Yanti nolak permintaan. Iya, ya tolonglah. Tanya dari Mas Cekuan, nah. numpang lapaknya ya Kak, udah nyemplung ke laut heula katanya. Oh, udah jangan nyemplung ke laut dulu ya kan masih belum beli leher babalat. Leher tuh berantakan di mana-mana di tukang lalapan katanya tuh cepetan ambil, mau ngutang juga nggak apa-apa katanya, tolonglah. Arko, hai Kak Sani izin komen. Kak Nyomang, capek Rasman ini merasa dirinya paling suci, beranggapan orang-orang yang bertato itu orang yang gak benar. Ingat ya Bung Rasman, di zaman Nabi aja ada seorang yang beri minum seekor anjing dan dia masuk surga. Antum itu di setiap acara pasti suka menyelipkan tapi kok tuh dengerin tuh ya, dinasihatin sama Santi People. Last aja ada dari Yurbae katanya masih ada 2 kasus yang harus kita kawal. Yang pertama yang Apip, yang kedua yang wartawan yang sabar ya, kita kawal pelan-pelan ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Dadah. Mamang, Abu yang lagi bobo dan Pakun yang always tantrum. 2 topi